Maka ketika sudah 20 tahun syariat Islam, belum ada seorang pun yang berfikir dari eksekutif, legislatif dan para ulama untuk bisa meliburkan Idul Adha 4 hari. Maka kita jadi bertanya, apa pentingnya berlaku syariat Islam di Aceh? Minta saja pemerintah pusat untuk mencabut kembali status syariat Islam, agar setidak-tidaknya keonaran yang terjadi di negeri ini tidak mengotori nama syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Malam ini pertemuan yang kedua setelah Ramadan dan Idul Fitri. Pertemuan pada malam Jumat yang lalu kita ada Samadiyah dan Tahlil, maka diliburkan pengajian, dan kita sudah berada pada bulan Zulqa'dah malam ini di tanggal 4. Artinya tersisa sekitar 35 hari lagi menuju hari raya Idul Adha. 45 hari lagi menuju Idul Adha, 35 lebih kurang, karena ini 5 Zulqa'dah, 4 Zulqa'dah. Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Ketika masuk Zulqa'dah, biasanya pada tahun-tahun sebelum Covid itu sudah diisi dengan kegiatan proses pemberangkatan jamaah haji, karena keberadaan jemaah haji di Arab Saudi terhitung sejak keluar dari rumah sampai kembali ke rumah total ada 40 hari. 1 hari pergi, 1 hari pulang, sisa 38 hari di Arab, 9 hari di Madinah, yang sisanya berada di Mekah. Dan tahun ini pula ketika tiba pemberangkatan jemaah haji, baru kita tersadar bahwa haji itu sebenarnya adalah panggilan Allah, bukan kehendak kita dan bukan pula keinginan pemerintah. Maka dengan kepasrahan yang tinggi, ada banyak saudara-saudara kita yang sudah menanti 10 tahun lebih setelah menyetor BPIH sesuai dengan nomor antri, yang sepatutnya pada tahun ini giliran berangkat tiba-tiba terkendala oleh faktor teknis aturan tambahan bahwa jemaah yang berangkat tidak boleh usia lebih dari 65 tahun. Yang andai kata kalaulah bukan karena Covid, sungguh 2020 sudah bisa berangkat, 2021 sudah bisa berangkat, besar harapan berangkat tahun ini, tiba-tiba usianya sudah lebih dari 65. Dan mudah-mudahan itu hanya berlaku untuk tahun ini. Tahun depan akan normal kembali, berapapun usia tetap bisa berangkat. Maka kita berharap
kepada yang sudah setor BPIH tidak perlu kecewa berlebih-lebihan, biarlah dananya tetap, karena ada harapan tahun depan dan tahun yang akan datang untuk berangkat, atau kalau Allah berkehendak lain berpulang ke rahmatullah, nanti digantikan oleh anak dan keturunan atau ahli warisnya, dan niat hajinya itu sudah terpatri di dalam catatan Allah Ta'ala, wa may yakhruj min baitihi muhajiran faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Demikian firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran ketika menyikapi sebahagian sahabat-sahabat Nabi saat ada panggilan hijrah. Dia niat keluar dari rumah untuk berhijrah, kemudian berpulang ke rahmatullah sebelum perjalanan itu terjadi. Pahalanya sudah tercatat di sisi Allah. Kemudian yang kedua, karena sudah mendekati Idul Adha sebulan lagi, tentu sekarang orientasi BKM panitia masjid adalah persiapan kurban dan Idul Adha. Karena kurban ini walaupun bukan perkara wajib di dalam pendapat mayoritas para ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali, tetapi menjadi perhatian besar bagi kita, karena itu bahagian dari rangkaian menyemarakkan Idul Adha. Rasanya tidak sah Idul Adha bila tidak ada pelaksanaan kurban, karena adha itu sendiri di dalam bahasa Arab artinya kurban, udhiyah. Karena itulah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Idul Kurban. Kurban juga berasal dari bahasa Arab, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi korban. Kurban dan kurban mirip tetapi tidak serupa. Korban lebih kepada objek, sedangkan kurban lebih kepada pekerjaan. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata Allah dalam Al-Quran, agar yuqarribuna, mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Itu adalah syariat yang sangat tua, dipraktekkan pertama kali oleh generasi manusia yang pertama, putra-putra Nabi Adam. Dan pada kasus dua orang putra Adam ini bahasanya memang langsung korban. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan bacakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka naba abnai Adamah, berita tentang dua orang anak laki-laki Nabi Adam. Naba'a di dalam bahasa Arab artinya berita, tetapi harus peristiwa yang besar, luar biasa. Makanya kata-kata Nabi itu diambil dari Naba'a, Nabiyun, orang yang membawa berita besar. Makanya ada ayat dalam surat An-Naba, Naba'un Azim, idh qarraba qurbanan, ketika dua orang putra Adam ini melaksanakan kurban, keduanya berkorban dengan sebuah pengorbanan. Fatuqabbila min ahadihima, tapi bahasanya kita lihat secara bahasa dulu. Idh qarraba qurbanan, itu mesti banyak dibaca panjang. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya berkorban. Karena di dalam gramatika bahasa Arab, ketika baris fathah dibaca panjang itu pertanda ada alif di depan. Kalau bukan alif tasniyah maka berarti alif isba namanya. Dan itu menjadi persoalan bagi orang yang teliti berbahasa Arab ketika sampai pada bab sholawat yang sudah sering juga kita praktekkan selama ini. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina, seharusnya wasallama itu dibaca pendek,
Tapi karena untuk mengenakkan irama, panjanglah bacaannya. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina. Sallallahu, Allah Ta'ala bersalawat, wasallama, dan Allah Ta'ala mengucapkan salam. Tapi ketika wasallama dibaca panjang berirama tanpa ada uzur, maka itu menunjukkan bahwa pelakunya ada dua. Sallallahu wasallama, Allah Ta'ala seorang bersalawat dan dua orang Allah mengucapkan salam. Secara akidah itu bermasalah. Tapi yang penting iramanya enak. Yang penting mangat irama kan. Maka ini persoalan kita. Bagi orang-orang yang teliti, mereka akan persoalkan kenapa dibaca panjang padahal tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan dibaca panjang. Nanti dimaafkan untuk memanjangkan baris tersebut dengan kondisi darurat syair. Mbak pusabe buhu kata orang Aceh. Maka seharusnya itu dibaca pendek saja. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nah, membaca ajma'ina itu secara gramatika juga sebenarnya salah, karena itu mat arid lis sukun. Tetapi karena darurat syair tadi untuk sama-sama berbaris patah, dihidupkanlah bunyi nun tersebut. Ajma'ina, seharusnya ajma'in, tetapi ajma'ina lil isbah, untuk itu karena iramanya agar sesuai. Tapi tidak ada kondisi darurat untuk wasallama dibaca panjang. Nah, ini terkait dengan idz qarraba qurbanan, ketika kedua orang putra Nabi Adam itu berkurban. Apa yang terjadi? Fatuqubbila min ahadihima, diterimalah kurban dari salah seorang mereka berdua, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari seorang yang lain. Nah, di dalam tafsir dijelaskan bahwa yang diterima kurbannya itu Habil, yang ditolak kurbannya itu Qabil dan Habil. Orang Eropa memberikan nama anaknya itu Abel, dari nama Habil. Qala la aqtulannak, maka anak Nabi Adam yang kurbannya ditolak ada implikasi, karena itu adalah semacam undian untuk menentukan nasib siapa yang beruntung untuk menikahi putri Nabi Adam yang berwajah cantik. Yang ditolak berarti dia enggak berjodoh dengan yang cantik. Maka dia mengancam saudaranya. Qala la aqtulannak, dia berkata, sungguh aku benar-benar akan membunuhmu. Menariknya, Habil yang terancam ini membuat pembelaan. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil menjawab, Allah hanya menerima kurban dari pribadi-pribadi yang bertakwa. Ada satu ayat lagi dalam Al-Quran yang berbicara mengenai kurban dan tetap dikaitkan dengan takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah Ta'ala luhumuha, daging-daging binatang kurban tersebut, wala dima'uha, dan tidak pula akan pernah sampai kepada Allah darah-darah dari binatang kurban tersebut. Lalu saat kita berkurban, apa yang sampai kepada Allah? Walakin yanaluhu at-taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Karena motivasi takwa itu muncul, lalu kalian berkurban sesuai dengan kemampuan. Maka dulu di zaman para sahabat, ketika sudah ditetapkan standar kurban itu minimal seekor kambing, tapi demi memelihara semangat berkurban,
ada sahabat yang tidak mampu membeli kambing, tetap menjaga momen Idul Adha, tetap ada binatang yang darahnya ditumpahkan pada hari tersebut. Mereka beli dik. Dik itu ayam jantan. Mereka sembelih ayam jantan demi untuk memelihara semangat berkorban di hari raya. Kalau tidak salah yang melakukan itu Abdullah bin Abbas dalam riwayat, menyembelih ayam jantan hanya untuk memelihara semangat berkorban. Apa yang terjadi sekarang? Ketika di Banda Aceh dengan tingkat ekonomi yang menengah ke atas, masyarakatnya kaya, hanya pemerintahnya yang miskin sekarang ini. Ada banyak kurban di kampung-kampung. Kita tahu setelah hari raya kurban ada publikasi sebagai pertanggungjawaban dari panitia, dibuat semacam spanduk ataupun selebaran bahwa di kampung kami tahun ini ada kurban 10 ekor sapi dengan 30 ekor kambing, atau 20 ekor sapi dengan 50 ekor kambing, dan seterusnya. Kita merasa sudah sangat banyak. Ternyata jangankan maksimal, ideal pun belum. Kenapa? Karena nanti saat kita pelajari tentang hukum kurban, idealnya kurban itu sesuai dengan jumlah kakah. 1 kakah 1 kurban. Maka di cat masjid ada berapa kakah? 1000 kakah. Itu minimal 1000 ekor kurban. 1000 ekor kurban, 70 ekor sapi dengan 300 ekor kambing. Jadi kalau baru sekitar 10 ekor kambing dengan 10 ekor sapi dengan 50 ekor kambingnya hanya karule kan. Jangankan maksimal, ideal pun belum. Kenapa? Karena setiap kakak minimal seekor kurban. Bukan wajib. Itu baru masuk kategori sunnat kifayah. 1 kakak 1 ekor kurban. Nah, kita belum sampai pada angka ideal. Nah, masalahnya adalah bahwa kita bukan masyarakat yang suka makan daging, yang hobi makan daging. Makan daging bagi kita itu hanya sekedar pelengkap penderita. Maka bagi kita ketika dimasak daging itu lebih banyak buah panah dan kuah daripada dagingnya. Nah, maka coba perhatikan, kita makan gulai kambing itu di warung-warung, itu kalau ditimbang dagingnya mungkin hanya ada sekitar mungkin on. Maka saya pertama berangkat ke Mesir, sampai ke sana dijamu oleh kawan-kawan makan ayam panggang. Biasanya ayam panggang itu orang Arab konsumsi 1 ekor 1 orang, berikut dengan roti aish yang mereka makan. Saya karena baru datang dijamu. Ketika kawan-kawan sudah mampu mengkonsumsi setengah ekor ayam, saya disuguhkan hanya 1/4 rubuh. 1/4 itu pun tidak habis. Kenapa? Karena sudah biasa kita di Aceh ini untuk makan kenduri, 1 potong ayam sekecil tutup botol ini untuk 1 piring nasi. Cum-cum-be mentang, cilet-cilet becut baju buang. Makanya kita tidak pentingkan gizi, yang penting rasa. Makanya ikan itu dihemat-hemat sehingga dibuatlah ikan asin agar sedikit makan banyak rasa. Enggak pernah ada orang makan ikan asin itu ambil sebesar gelas ini. Tetap kecil dia potongan ikan asin, nyandum mesin. Jadi setelah 6 bulan di sana baru beradaptasi, habis setengah ekor ikan, setengah ekor ayam. Itu pun hanya ayam saja tanpa roti. Tapi orang Arab makan seekor ayam utuh yang dipanggang kecuali bulunya, bulu boleh kecabut, nggak nya udah dihilangkan. Itu 1 ekor ayam berikut dengan roti setinggi ini, 10 buah roti. Itu konsumsi mereka. Maka di zaman Rasulullah sampai sekarang 1 ekor kambing guling itu diselesaikan oleh 7 orang. Maka ada riwayat ketika suatu hari di musim kemarau, Rasulullah keluar di tengah hari yang berdebu, lalu terlihatlah Abu Bakar dan Umar, mertua dan sahabat beliau, juga berdiri di teras masjid. Maka Nabi bertanya, ma akhrajakuma, apa yang telah menyebabkan kalian keluar di siang terik ini?
Kata mereka, ya Rasulullah, akhrajanal ju'u, kami keluar karena didorong oleh rasa lapar. Dekat. Maka Nabi menjawab, wallahi laqad akhrajani ma akhrajakuma. Demi Allah, saya pun keluar dengan alasan yang sama. Hai, tunduk deh. Maka kumpullah 3 orang, 2 mertua dan 1 menantu ini mencari sasaran. Ini kemana kita buat acara perbaikan gizi. Maka diinventarisirlah sahabat-sahabat yang pekarangannya, kebunnya masih hijau dan binatang ternaknya masih gemuk. Terdapatlah seorang sahabat. Maka 3 orang manusia paling istimewa di muka bumi ini berjalan menuju ke rumah orang tersebut. Ketuk pintu, keluarlah istrinya, diberitahukan bahwa suaminya sedang di kebun. Dengan etika bertamu yang sangat tinggi, walaupun ini Nabi, Abu Bakar dan Umar, enggak mungkin suaminya akan curiga dan cemburu, tetap Nabi lebih memilih menanti di luar karena enggak sopan bertamu ketika di rumah hanya ada seorang perempuan. Idanya panina kata lup juga. Nabi berdiri menunggu di luar. Tidak berselang lama, pulanglah suaminya dengan menenteng 1 kirbah susu baru diperah. Melihat di depan rumah ada 3 orang tamu ini, langsung dia berseru sumringah sambil berucap, wallahi laisa ahadun ala wajhil ardi akrama dhaifan minni. Demi Allah, tidak ada seorang manusia pun di muka bumi yang punya tamu lebih agung daripada tamu-tamuku. Maka dia titipkan kirbah susu itu pada istrinya dan dia pamit, ya Rasulullah, tunggulah sebentar, saya akan kembali ke kebun. Tunggu lagi. Tidak berselang lama dia kembali dengan menggotong seekor kambing yang sudah disembelih, dikuliti lalu dipanggang, kambing guling. Makanlah mereka. Bayangkan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, pemilik rumah, istrinya, mungkin ada anak-anaknya berapa orang. Selesai nyandum selera makan urang awai. Idenya tapo kampung doroyong hanabih pihak kebah tengok ladum. Begitu selesai makan, maka Nabi sampaikan ke orang-orang yang hadir, wallahi latus'alunna yaumal qiyamati an hadzan na'imi. Demi Allah, di hari kiamat nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban terkait kenikmatan ini. Kita keluar dari rumah dalam keadaan lapar, tiba-tiba sekarang kenyang luar biasa. Maka dibacalah akhir dari surat Ad-Duha, dari akhir surat At-Takasur, wala tus'alunna yaumal qiyamati anin na'im. Sungguh kalian akan ditanyakan hari kiamat nanti tentang nikmat-nikmat tersebut. Jadi masalah kita, ketika terlalu banyak kurban walaupun belum mencapai jumlah yang ideal, bermasalah pada pola konsumsi. Timbullah pertanyaan, ijita kebah fi kurban. Maka sebenarnya tidak ada larangan untuk menyimpan daging kurban kecuali di awal-awal Islam. Maka Nabi menyatakan, jangan simpan daging kurban, makan sampai habis. Ketika Islam sudah mendarah daging, mereka jiwai, mereka menjadi pribadi yang sangat dermawan, kurban sangat banyak, tidak habis dimakan. Maka Nabi ralat hukum, kuntu nahaitukum anid dikhari luhumil udhiyah. Iya, dulu saya larang kalian menyimpan daging kurban karena dulu kalian pelit. Kalau boleh disimpan maka orang miskin gak dapat jatah. Tapi karena kalian gak boleh simpan, terpaksa bagi kepada orang lain supaya habis. Sekarang kalian menjadi sangat dermawan. Kalau tidak disimpan, daging terlalu banyak, mubazir. Ala faddakhiruha, maka silahkan simpan daging hewan kurban. Mungkin sekarang kalau Nabi masih hidup harus diubah lagi peraturannya, jangan simpan daging kurban. Kenapa? Karena kita sudah menjadi pelit lagi sekarang. Kurban disembelih tetapi fakir miskin tidak mendapat jatah. Ada, tetapi hanya basa-basi saja. Bayangkan jumlah kurban yang banyak yang kita sembelih, memang prioritas pertama untuk fakir miskin, tetapi tempat untuk menampung dan menyimpan daging pada fakir dan miskin itu sangat terbatas. Kulkas mereka itu 1 pintu, freezernya masuk ke dalam, itu 3 tumpuk daging udah penuh. Ada juga 3 tumpuk sip, ada yang tamah atau tumpuk dia dengku. Kita berikan kedua kiban sip, tamah atau tumpuk tu. Apa yang kalian sip? Kajut dengku. Lun tamah atau tu. Nampak ke bawah.
Jadi bayangkan daging yang menumpuk banyak itu hanya 3 tumpuk di rumah orang miskin, yang lain meluncur ke rumah-rumah orang kaya. Kenapa? Karena di rumah orang kaya ada freezer khusus yang muat seekor gajah di dalamnya. Padahal orang kaya hanya baju cilik. Maka penyembelihan korban besar-besaran di hari pertama itu tidak mewakili jiwa keislaman kita. Maka harusnya ada orang yang berpikir agar kurban yang banyak itu didistribusikan ke tempat-tempat yang minim kurban, yang pertama, dan yang kedua disembelih pada 4 hari berturut-turut. Masalahnya nggak ada panitia yang bersedia bekerja 4 hari berturut-turut. Kalau begitu dibentuk 4 panitia. Panitia hari pertama, panitia hari kedua, panitia hari ketiga, dan panitia hari keempat. Misalnya ada 40 ekor sapi, janganlah 40, 12 ekor sapi dengan 40 ekor kambing agar mudah dibagi. Maka dibagi tugas panitia. Hari pertama 3 ekor sapi, hari kedua 3 ekor, hari keempat 3 ekor, seterusnya. Dan kambing hari pertama 10, hari kedua 10, hari ketiga 10, hari keempat 10. Maka sungguh pada 4 hari Idul Adha berikut 3 hari tasyrik ada makna ayat Al-Quran, waliyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Agar kalian berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah diketahui tersebut, yaitu Idul Adha 11, 12, 13 Zulhijjah dengan hari tasyrik. Kenapa? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas dasar rizki yang telah Allah beri kepada mereka dari daging binatang ternak. Fakulu minha, makanlah dari daging kurban-kurban kalian tersebut, wa at'imul ba'isal faqir, dan beri makanlah kepada orang yang sengsara dan orang-orang yang fakir. Ada makna takbir 4 hari berturut-turut. Dan tentu saja untuk panitia bisa bekerja 4 hari perlu infrastruktur untuk meliburkan 4 hari Idul Adha. Libur hari 10 Zulhijjah hari nahar, dan libur 3 hari hari tasyrik berikutnya. Tapi sudah 20 tahun syariat Islam berjalan di Aceh, belum ada seorang pun pemimpin Aceh yang berani meliburkan Idul Adha 4 hari berturut-turut, dan tidak ada seorang pun guru-guru kita para ulama yang mendorong untuk libur 4 hari berturut-turut. MPU jangan pada ahli kayak dengar mendung. Kita berharap guru-guru kita MPU mendorong pemerintah agar berani untuk meliburkan 4 hari Idul Adha, walaupun minimal dengan mengganti hari kerja ke 3 hari Sabtu berikutnya. Nyan pakah apa gure-gure dengan MPU. Itu yang kita sesalkan. Jadi keberadaan kita sebagai umat Islam dengan syariat Islam ini hanya fata morgana saja. Nggak ada sedikit pun dari nilai-nilai syariat itu yang menggugah kesadaran orang-orang yang bersyariat. Maka hari ini setiap kali beraktivitas di luar ruangan di jalan raya, saya melihat ada orang laki-laki pakai celana pendek, itu spontanitas saya memaki ulama lebih dahulu. Bukan laki-laki celana pendek ini, ulama yang saya maki lebih dahulu. Kenapa diam? Tadi sambil menuju kemari masih sempat saya potret, ada spesies baru di Aceh. Nah, ini agak aneh, langka ini. Biasanya orang Aceh rambutnya hitam. Nah, ini ada perempuan rambutnya merah. Nah, sempat saya foto, nyandung berigen kan. Cuma pertanyaannya, guru-guru kita yang lain apa tidak melihat? Saya duduk nongkrong di warung kopi yang di pekarangan masjid, di Masjid Baitul Salihin Mulai Garing. Sering saya melihat laki-laki celana pendek di atas lutut setengah paha, tidak merasa berdosa, turun dari kendaraan sepeda motor atau mobil untuk masuk warung tersebut. Bayangkan masuk dalam pekarangan masjid, dia tidak berdosa dan tidak ada ulama yang berbicara. Ada beraya badan ku tampah orangnya. Maki pandai pegak ubud badan, jabatan tagi raya wali kota Cekeung. Ini realitas. Tidak ada lagi ghirah, kecemburuan kita terhadap agama ini diolok-olok dan diobok-obok.
Maka ketika sudah 20 tahun syariat Islam belum ada seorang pun yang berfikir dari eksekutif, legislatif dan para ulama untuk bisa meliburkan Idul Adha 4 hari. Maka kita jadi bertanya, apa pentingnya berlaku syariat Islam di Aceh? Minta saja pemerintah pusat untuk mencabut kembali status syariat Islam agar setidak-tidaknya keonaran yang terjadi di negeri ini tidak mengotori nama syariat. Kita selalu digugat, Encok syariat menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Encok syariat, habis pempeng teka di Embat. Perilaku kita yang menyimpang, syariat jadi korban. Padahal itu bukan pengajaran dari syariat, hanya ketidakmampuan kita untuk menjalankan syariat. Makanya ketika kita sudah banyak tersedia hewan-hewan kurban, ada semangat untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kalau di Banda Aceh barangkali rata-rata sudah surplus, maka seharusnya kita cari kampung-kampung yang mereka belum pernah mengenal kurban kecuali nama saja. Apalagi kita yang bermukim di Banda Aceh ini bermasalah dengan lahan. Jangankan untuk orang meninggal, untuk orang hidup saja susah. Maka terpaksa mencari tanah kuburan di daerah luar. Tentu saja Aceh besar. Orang Aceh besar marah. Awak dan Banda Aceh wati udip mana dia angka mati baru nijak. Angka mati baru nijak kan. Maka ada pemimpin Aceh besar yang kesal. Jangan jual lahan kuburan untuk warga Banda Aceh. Kenapa? Karena hanya datang saat sudah meninggal dunia. Coba bayangkan ketika dalam kondisi Idul Adha seperti ini, kita cari kampung-kampung di Aceh besar itu yang karena kemiskinannya atau faktor lain tidak ada kurban, kita datang antarkan kurban 1 ekor sapi, 2 ekor sapi. Walaupun ada niat intinya untuk melobi, tapi setidak-tidaknya dengan ada penyerahan kurban demikian, ketika ke depan kita berencana untuk membeli lahan di kampung tersebut untuk pekuburan, penolakannya itu sudah menurun. Nanti akan duduk rapat kecil tu haput dan kuimum kiban. Nyawak dari kampung cat masjid kena belau tanah pegat kuburan. Oh baik pak kecil, ramai tahu rumah mati, letak hantu tengok. Maka mudah dijawab oleh orang. Apa nak rencana apa justi kerebun lam? Ni tanya. Nak rencana apa justi kerebun lam? Ni tanya. Pakan dia yang mana? Yang kerebun tapi jauh berakan atau awaknya intat buah. Yang menyerta tulak kerebun hanya balik kan. Maka ada saling berbagi. Mudah. Kalaupun sekali kita lewat ke kampung tersebut terjadi kecelakaan, enggak sembarangan dikeroyok. Hei kejep poh barang gaho. Pakan nyalawa intak kerebun kena. Kalaupun nanti ada yang berjodoh ke sana, mas kawin akan diturunkan sedikit. Ana pun mahmah dah. Kerebun cik kena lebih nubar. Maka ada banyak hal yang menguntungkan saat kita bersikap dermawan dan mau berbagi daripada cari untung sendiri. Yang penting kurbannya banyak, makan sendiri. Islam itu mengajarkan kita untuk berbagi dan ada banyak sekali maslahat yang kita dapatkan sebagai feedback, kata orang kampung saya di Cat Keeng. Ada hal-hal yang kembali manfaat kepada kita. Ini yang harus kita pahami dari praktek yang selama ini sudah berlaku. Makanya kita perlu mengangkat kajian dan tema tentang kurban selama 4 kali pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kalau bahasa kerennya, kami di Cat Masjid bab kurban itu sudah khatam. Ya, sudah khatam. Jadi ke depan kita tinggal poles-poles saja hal-hal yang perlu untuk kita diskusikan ulang. Maka sebagai pengantar malam ini dinyatakan bahwa yusannu mutaakkidan li hurrin qadirin tadhiyatun bi dhibhi jaz'i dha'nin lahu sanatun aw saqata sinnuhu walau qabla tamamiha aw saniya ma'zin. Disunnatkan, dan status hukum sunnat itu sunnat muakkad. Nah, kenapa disebut sunnat muakkad? Para ulama menyatakan sebuah pekerjaan disebut sunnat muakkad apabila Rasulullah melakukan pekerjaan tersebut dan tidak pernah beliau tinggalkan kecuali karena uzur. Dan Rasulullah sejak beliau mencanangkan kurban, tidak pernah beliau tidak berkurban. 10 tahun 10 kali Idul Adha di Madinah,
10 kali Rasulullah berkorban. Dan luar biasanya, rata-rata kurban Rasulullah itu 2 ekor kibas, bikibsyaini amlahaini aqranaini, dengan 2 ekor kibas amlahaini yang warnanya itu ada putih dan hitamnya. Mungkin kalau bahasa orang Tionghoa ada keseimbangan antara yin dan yang. Truk bawarna ke pilih boleh, kan pilih mentang. Aqranaini yang bertanduk, melungkai. Bukan sekedar sah saja asal umur sudah 2 tahun sudah jadi kurban. Beliau cari yang kemelungkai. Itu menunjukkan bahwa usianya sudah lebih tua dan badannya itu sudah lebih besar. Maka Nabi katakan, "Addimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Besarkan kurban-kurban kalian karena nanti di akhirat di atas sirat itu menjadi tunggangan, menjadi kendaraan bagi kalian. Perlu kita sebutkan hadis ini kenapa? Karena di kampung saya, bukan di Kota di Aceh Keeng, di Aceh Selatan, saya dapat informasi ternyata banyak orang kaya di sana hanya kurban seumur hidup sekali. Sedikit kurban seumur hidup sekali konon. Saat saya verifikasi, saya tanya kenapa, apa jawaban mereka? Kurban itu kan untuk kendaraan di akhirat Pak Ustaz. Nanti kalau banyak kita kurban, pajan demi kahumpun. Letak kami di akhirat, pajan demi kahumpun. Nyang dia fikir kan. Dia fikir di akhirat minta-minta ampun. Jangankan kambing, bahkan kita pun gak sempat mencari umpun di akhirat itu. Kenapa? Karena di padang mahsyar, sebelum melewati sirat menuju surga atau neraka, itu nggak ada yang buka warung, apalagi warung padang. Berpikir ya babu ungkuh, itu di padang mahsyar itu nggak ada yang berpikir tentang makan, semua berpikir tentang nasibnya masuk surga atau masuk neraka. Nggak ada yang berpikir makanan. Kan yang pernah aji pat mitabu woronya. Dan itu bukan 1-2 hari, berabad-abad. Karena 1 hari di sisi Allah seperti 1000 tahun menurut hitungan kita. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Allah Ta'ala mengurus berbagai perkara, dari langit turun ke bumi, naik lagi ke langit dalam waktu 1 hari yang kadarnya itu 1000 tahun menurut hitungan kalian. Dalam surat Al-Hajj Allah menyatakan, inna yawman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'uddun, sesungguhnya 1 hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut hitungan kalian. Maka di dunia ini yang sempat hidup 1 hari hanya Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Kita yang 65 tahun 75 tahun ini baru sekitar 1,5 jam. Yang 1,5 jam itu pun merupah-rupah dia. Pupu yang nak terseom. Jangankan banding dengan akhirat, bahkan dengan kuburan saja kalah jauh dunia ini. Makanya kakek saya dari pihak ayah itu sudah meninggal tahun 60-an. Dari tahun 60-an di dalam kuburan yang sempit itu sampai sekarang belum dipindah. Saya kemarin saja dari pagi di Cot Keeng, jam 10 sudah sampai ke Lampanah. Sebenarnya mau ke Lam Tebak, tapi karena nggak pernah sampai ke Lam Tebak, Lampanah dulu saya tuju. Putar-putar berat. Itu baru 1 hari. Sedangkan kakek saya itu di dalam kubur nggak kemana-mana, tetap di lokasinya. Ini di akhirat. Maka ada orang berpikir bahwa kurban itu seumur hidup sekali. Rasulullah praktekkan kurban setiap tahun tidak kurang dari 2 ekor kibas. 1 beliau sembelih, beliau niatkan hadza am Muhammad wa ali Muhammad, kurban ini untuk Muhammad dan keluarganya. Yang 1 lagi beliau niatkan Allahumma hadza amman lam yudhhi min ummati, ya Allah yang 1 ini aku niatkan untuk orang-orang yang tidak berkurban dari kalangan umatku. Nyandum cinta Rasulullah ke gedanya, truk bak kerebun keingat. Hadza amman lam yudhhi min ummati, yang ini aku niatkan untuk orang yang tidak berkurban dari umatku. Bahkan ada 1 tahun yang kurban beliau bukan 2 ekor kibas, tetapi 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta itu harganya sekitar 20 juta, belum termasuk biaya impor. 20 juta dikali 100 yang berdomeh 2M.
Beliau sanggup berkorban 2 miliar dalam 1 tahun. Tetapi rumahnya sederhana. Rumah kita 2 miliar, tapi korbannya nggak ada. Beliau lebih pentingkan korban ini daripada rumah. Kita lebih pentingkan rumah daripada korban. Maka saya ditanya, kenapa nggak ada korban tahun ini, Pak? Itulah lantai 2 belum selesai. Loteng plafon belum selesai, pagar belum selesai. Padahal selesai pagar itu pun belum tentu bermanfaat bagi kita. Apalagi sekarang saya sedang kampanyekan jangan ada pagar, karena syariat Islam itu tidak mengajarkan pagar. Maka kalau kita melihat dalam Islam, pagar terbaik itu adalah tetangga. Tapi bagi kita sekarang, tetangga terbaik adalah pagar. Nah, maka ada orang yang pondasi belum ada, tetapi pagar sudah selesai. Nyandumio tu. Saya sedih ketika melihat ada orang-orang yang rumahnya itu seperti penjara. Hantruk dah geruk. Ada rundong kacut, hantruk cit. Itu kalau sempat kebakaran di dalam, pemiliknya baru keluar setelah hangus. Nyandum manyang pagar kan. Artinya rasa aman itu sudah benar-benar hilang di masyarakat kita. Padahal orang Eropa sudah mulai mengembangkan praktek Islam. Tetangga, pagar terbaik adalah tetangga. Maka coba perhatikan di Eropa, di Amerika. Saya nggak pernah ke sana, tapi saya tahu. Nyo najak-jak wo ke dia studi banding, wate wo banding-banding mentang. Alih pebuk kejak deh. Bayangkan di Eropa, Amerika itu nggak ada lagi pakai pagar. Jalan, trotoar, kemudian pekarangan, kebun, taman bunga, rumah. Sehingga mereka pulang pergi keluar masuk rumah itu nggak harus berhenti mobil di atas badan jalan untuk buka pintu pagar dulu. Kita sempat macet jalanan hanya karena mau buka pintu pagar dulu. Itu di Eropa, di Amerika, mereka sudah sampai pada standar hidup yang diajarkan oleh Islam. Pagar terbaik adalah tetangga. Itu pagar yang pandai bicara. Maka waktu nonton filmnya ini kalian budayanya. Bukan hanya sekedar nonton saja, lihat budaya mereka. Enggak ada pagar. Itu tempat sungai Kampung Are yang di Jerman, itu tempat anaknya Pak Ridwan di Swiss, Pak Ridwan Kamil hanyut. Bayangkan airnya bersih, itu Kampung Are, Sungai Are. Nah, itu bersih airnya. Bayangkan sungai kita, itu sungai di depan Istana Raja saja, Kurung Pesangan itu nauzubillah kotornya. Itu budaya kita. Maka nauzubillah. Ada hal-hal yang diajarkan dalam agama yang kita harus praktekkan. Jadi ternyata di daerah-daerah pemahamannya korban itu seumur hidup sekali. Tidak ada yang lebih dari 1 kali dalam setahun. Maka sangat minim. Jadi seharusnya ketika kita punya akses ke kampung, kita pancinglah mereka. Tahun ini kita kirim, tahun depan kita kirim. Timbul pertanyaan, "Hai pakong kerbun di tahun." Inilah syariat supaya mereka belajar kembali. Karena di kampung-kampung itu walaupun banyak orang-orang alim, ternyata pengajarannya tidak berjalan karena tidak ada pengajian seperti kita. Bahkan saya sedih, kampung tempat kelahiran saya itu tempat produksi tengku, pabrik tengku, pabrik tengku. Tetapi warga kampung tidak ada yang mengajarkan ilmu dan tidak ada pengajian. Maka dulu di awal-awal saya pulang baru kawin tahun 2005, sempat 3 bulan tinggal di Aceh Selatan di kampung. Atas inisiatif sendiri, begitu selesai sholat maghrib, saya buka pengajian dengan warga masyarakat. Dari situlah saya dapat informasi, hana tahu pebut kamu tengku. Bayangkan di pabrik tengku hana orang pebut. Ini ironi bagi kita. Maka kita bersyukur tinggal di kota, bukan karena kotanya, tapi karena di kota ada kesadaran tentang pengajian. Hiduplah pengajian ini. Walaupun tidak menjadi orang alim, setidak-tidaknya kita tahu informasi-informasi yang seperti ini. Di kampung tidak ada yang menginformasikan sama sekali. Maka kalau ada kerabat-kerabat kita di kampung datang bertamu ke rumah, diajaklah ke pengajian-pengajian seperti ini agar tumbuh kesadaran. Hayu cik nabut lagi nyawa. Mereka berfikir mengaji itu harus masuk pesantren, mondok sampai alim. Tidak. Duduk begini menanti waktu salat dari maghrib ke isya saja sudah luar biasa maklumat dan pemahaman yang kita dapatkan. Maka nanti ketika pulang ke kampung, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, mereka menyampaikan informasi itu kepada orang-orang kampungnya saat mereka kembali. Baru bertanya, pajan terpegat buat kampung, pajan terpegat tengku sama buat. Maka aktiflah kegiatan-kegiatan. Jadi jangan hanya datang kembali numpang tinggal di rumah. Kita ajak datang untuk menularkan energi positif ini. Maka
Ketika terkumpul korban dalam jumlah banyak, kita jangan egois. Pokoknya kerben dicot masjid, tetap dicot masjid mentang hanjit lebih. Bahkan ada kampung-kampung di Banda Aceh ini, satu kampung hanya beda lorong, nyo yang lorongnya tetap lorongnya, hanjit lorong je. Maka saya dapat informasi bahwa saat itu ada lorong kulan di sana orang-orang kaya yang tinggal. Mereka ada korban sekitar 7 ekor sapi, 10 ekor sapi setiap tahun. Kami hanya 2 ekor sapi, tapi yang 10 belah dia hanya lewat belah no. Karena hana jembatan untuk lingkar jalan. Bayangkan sikap nafsi-nafsi itu, kecilnya satu, tengku imumnya satu. Hanya karena beda lorong saja menyeberang jalan, sulit untuk menyeberangkan binatang yang sudah disembelih. Apalagi dengan kampung lain. Jadi kehidupan kita itu tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Bahkan saat beribadah pun tingkat egoisme kita itu tidak turun sama sekali. Maka ini PR yang harus kita obati pelan-pelan, kita selesaikan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bisa dimulai dari masjid kita, dari kampung kita, karena masjid kita ini masjid yang tertinggi, Cot Masjid Al-A'la, tempat yang tinggi kan. Jadi kalau dari Cot Haitim Trende, makanya kita mulai provokatornya harus dari Cot ke Eng di Cot Masjid. Itu insyaallah akan mengalir ke luk-luk yang lain dan lam-lam yang lain. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengantar kajian kita dan provokasi untuk di pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita dalami sedikit demi sedikit materi ini agar terselesaikan persoalan-persoalan kita yang terkait dengan praktek kurban. Mudah-mudahan kurban kita tahun ini meningkat, manfaatnya meningkat, dan juga prakteknya meningkat. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.